Masih di iNews Siang pemirsa, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali menjadi calon kuat pengganti Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengungkap Indonesia selalu menjadi yang pertama di hatinya. Shin Tae-yong mengakui hatinya masih tertinggal di Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini masih memiliki ketertarikan emosional dengan tim dan para pendukungnya di Indonesia. Ungkapan perasaan ini disampaikan oleh Shin Tae-yong setelah tak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, hati saya akan tetap condong ke Indonesia, bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain. Tetapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya. Curahan hati Coach STY ini dilontarkan di tengah kabar timnas Indonesia akan kembali dilatih olehnya. Hingga kini, PSSI mempertimbangkan nama Shin Tae-yong sebagai salah satu kandidat paling kuat untuk melatih timnas Indonesia. Jika Shin Tae-yong benar-benar kembali, ia berpotensi melanjutkan proyek pembinaan generasi muda yang telah ia bangun, sekaligus mengembalikan identitas permainan timnas Indonesia yang agresif dan disiplin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, sosok pelatih skuad Garuda menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi. Meski begitu, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas terkait dengan pelatih baru tersebut. Usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, sosok pelatih skuad Garuda menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas pelatih baru timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa dirinya sedang berperan sebagai Menpora meski masih aktif sebagai Ketua Umum PSSI. Ya kan itu kan tadi saya bilang saya di sini sebagai Menpora, nanti itu ada tupoksinya sendiri. Jadi teman-teman belum biasa rupanya, harus mulai biasa gitu ya. Teman-teman media juga mesti dewasa. Ya, kan kita tidur di satu rumah. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Karena kalau kita selalu memecah diri kita, sama kita tidak akan dewasa, selalu akhirnya konflik. Nah, tadi saya udah bilang bahwa tentu ada tupoksinya masing-masing. Pertanyaan mengenai penunjukan pelatih baru timnas Indonesia memang menjadi sorotan, mengingat skuad Garuda akan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday November 2025 yang berlangsung pada 10 hingga 18 November. Namun hingga kini PSSI belum menunjuk pelatih baru. Pemirsa, Persib Bandung menjamu Selangor FC dalam pertandingan ketiga AFC Champions League 2 nanti malam, di mana mencermati performa para pemain yang sedang on fire. Skuad Pangeran Biru yakin bakal memenangi laga yang digelar di Gelora Bandung Lautan Api. Persib Bandung menjamu Selangor FC di matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 di Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Kamis malam. Maung Bandung tentu berambisi memetik kemenangan di depan ribuan pendukung fanatiknya. Beberapa pemain Persib yang sedang on fire akan menjadi tumpuan pelatih Bojan Hodak, termasuk penggal tim nasional seperti Tom Hai, Mark Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reinders. Sementara Legiun asing Pangeran Biru juga menunjukkan taringnya dalam beberapa pertandingan terakhir Super League. Hodak optimistis Persib Bandung bakal bermain lebih baik dan solid. I think that this rivalry between Indonesia and Malaysia is always there. Selangor is one of the best clubs from Malaysia, and it will be tough match. They changed the coach a few weeks ago. They have new coach and suddenly they improving, so they have lots of good players. They scoring attackingly, they're really good. They scoring lots of goals. Untuk match ini sangat penting buat kita karena semua tahu target kita musim ini adalah lolos dari fase grup.
dan besok adalah game sangat penting buat itu. So kita lihat ke depan untuk besok, semoga Bobotoh datang dan kita bikin atmosfer yang sangat baik di ACL, di kandang, dan kita juga bikin hasil yang baik buat tim. Sementara Selangor FC berambisi keluar dari keterpurukan karena terdampar di dasar klasemen grup G. Dengan pelatih baru serta pemain liga domestik yang membaik, Nur Al-Rawabdeh dan kawan-kawan yakin mampu memberikan perlawanan terbaik. Pelatih Selangor FC Christophe Kemmel optimistis anak asuhnya bisa meredam keganasan Persib Bandung. Our preparation has been okay. I got a short time because after we had a game and I saw that in other league they have postponed some game. For us it's not the case. We have to fight each and every 2 days or 3 days, which doesn't make it easy. But the boys are in a good shape, in a good mood. We have nothing to lose because already we are. Di grup G, Selangor FC telah menelan 2 kali kekalahan dengan 0 poin. Sementara Persib mendulang sekali menang dan sekali imbang, membukukan 4 poin. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah asal Bandung mendunia karena mampu menirukan suara trompet hanya dengan mulutnya. Rekaman video aksi bocah tersebut telah diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia dan ditonton jutaan viewers di seluruh dunia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews siang hari ini. Pemirsa, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan pemirsa, selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama dengan Fazila Hairunisa. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Rosalin Chu pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Halo guys, ada suara trompet nih guys. Cek sound, cek sound. Rahmat Fauzan, bocah asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang bisa menirukan suara trompet hanya dengan menggunakan mulutnya. Karena uniknya aksi Rahmat Fauzan ini, video dengan judul Trompet Ozan mendunia lantaran diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia, seperti Manchester United, selain itu Liverpool hingga Juventus. Akun resmi official Atletico Madrid pun ikut membagikan video bocah yang dikombinasikan dengan momen-momen di lapangan hijau. Bakat unik yang dimiliki Rahmat Fauzan diketahui gurunya di Pondok Pesantren Al-Basyariah, Kota Bandung. Aksi unik dari siswa kelas 4 sekolah dasar ini diabadikan oleh gurunya dan kemudian diunggah ke media sosial. Dan unggahan tersebut mendapat reaksi positif warganet dan telah ditonton jutaan viewers. Awalnya cuma iseng-iseng doang, teriakan cempreng-cempreng. Nah, keingat suara trompet jadi disuarain. Nah, pada den meren kedengeran. Jadi lagi ojan lagi ojan sama bapak bakal divideoin. Nah, divideoin jadi viral. Tak hanya pandai menirukan suara trompet, suara Rahmat Fauzan pun merdu ketika mengumandangkan azan. Sejumlah prestasi dari suara azan pun telah diraihnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah suara yang ada istimewanya, karena di pondok pesantren nggak ada pelajarannya suara trompet, nggak ada. Meski kini menjadi sorotan karena keunikannya, Rahmat Fauzan tetap menjalankan kewajibannya untuk menuntut ilmu tak ditinggalkan. Rahmat Fauzan tetap semangat belajar.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Halo guys,